Assalamualaikum kawan semua, selamat datang di channel Mie Ayam Lovers bersama saya Mas Tri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tutorial membuat mie basah untuk mie ayam. Langsung saja kita menuju dapur. Mula-mula kita siapkan tepung cakra 1 kilo, kemudian air 300 ml pakai gelas ukur. Kemudian kita siapkan, karena telur mahal, pakai mie soyal, grade food, aman untuk dikonsumsi. Kemudian bahan selanjutnya adalah garam. Oke, kita mulai racik. Masukkan garam 1 pucuk sendok teh. Ini untuk 1 kilo ya. Ini untuk 1 kilo kawan-kawan. Kemudian kita masukkan mie soyal 1 pucuk teh juga. Nah, kalau ada telur pakai telur 1 untuk 1 kilo. Kalau sudah pakai telur nggak usah pakai pengenyal karena telur sudah bisa mengenyalkan. Langkah selanjutnya kita tuangkan tepungnya ke dalam baskom. Ini tepung 1 kilo ya. Untuk tepungnya pakai tepung cakra yang bagus. Kalau tepung biasa untuk bikin gorengan itu nanti minyak bantet, nggak bisa dipakai. Kemudian setelah kita tuangkan tepungnya, kita tuangkan air sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung dituang semuanya kawan-kawan. Kita tuangkan sedikit demi sedikit, kemudian kita awur-awurkan. Kita awur-awurkan seperti ini kan, pakai 2 tangan. Ini karena belum punya mixer ya. Kalau udah punya mixer untuk ngaduk itu bisa pakai mixer. Tapi ini manual saja pakai tangan. Nah, ini sedikit demi sedikit ya kawan ya. Kita bolak-balik sampai semuanya tercampur. Semuanya tercampur agar nanti minyak kenyal kawan-kawan. Kalau kita nyampurnya ini kurang campur, nanti minyak tidak kenyal. Ini terus dibolak-balik terus sampai benar-benar tercampur, Nah, kita tuang semuanya. Kita awur-awur sampai betul-betul tercampur dengan tepung, dan tepungnya ini nanti kalau sudah tercampur semua sudah tidak menempel di mana-mana. Jadi sudah bercampur air, sudah agak kempel-kempel. Kalau adonan ini, tepung ini sudah kempel-kempel, maka nanti siap untuk dieksekusi, yaitu digiling. Di sini saya menggunakan gilingan listrik, dinamo listrik, karena kalau gilingan yang manual yang kecil untuk molen itu tidak saya sarankan, karena itu tidak kuat untuk giling tepung yang seperti ini, adonan yang akas seperti ini. Ini penampakan alatnya. Ini kalau baru seharga kurang lebih 3 jutaan. Kalau mau cari itu kurang lebih 3 jutaan. Mereknya ini Sumura, tapi juga banyak merek yang lain. Yang pertama kali kita menyiapkan dulu alatnya. Itu adalah pemotong. Nanti kalau sudah jadi adonannya seperti selendang, kita pasang pemotongnya. Langkah pertama kita giling seperti ini, sedikit demi sedikit dulu. Jadi jangan langsung banyak, sedikit demi sedikit dulu. Kemudian kita pipihkan berulang-ulang sampai
tepung ini bisa menyatu membentuk selendang kawan-kawan. Kita ulangi terus sampai betul-betul bisa membentuk selendang. Ini yang merah bulat-bulat kembang ini fungsinya untuk pengaturan kawan-kawan, untuk pengaturan ketebalan pada gilingan itu sendiri, kanan dan kiri. Adapun yang bawah nanti untuk ngancing, untuk mengunci pemotongnya. Ini kalau sudah dibolak-balik maka akan membentuk selendang seperti ini kawan. Ini akan membentuk selendang seperti ini dan kita terus bolak-balik, kita tambahi adonan tepung tadi sampai habis. Kemudian didobelkan, kemudian disatukan lagi, digiling lagi sampai betul-betul bisa rapi. Nah, ini fungsinya kawan-kawan, itu mengatur ketebalan dari mesin itu sendiri. Nah, setelah seperti ini, jadi langkahnya dari ketebalan yang paling tebal sampai ketebalan yang paling tipis kawan-kawan. Jadi jangan langsung dari tebal langsung ke tipis, nanti mesinnya yang tidak kuat. Jadi step by step, dari yang tebal agak tipis sampai yang paling tipis kawan-kawan. Itu juga mempengaruhi kekenyalan dari mie itu sendiri. Kalau tidak betul-betul kalis, nanti mie-nya juga nggak akan kenyal. Langkah selanjutnya kita pasang mesin alat pemotong mie-nya. Jadi setelah benar-benar kalis, kita masukkan ini pemotong mie-nya, pisaunya kita masukkan. Nah, ini fungsinya untuk pengunci kawan-kawan. Yang paling bawah ini untuk pengunci agar tidak lepas, yang tengah untuk menentukan ukuran, dan yang paling atas untuk mengatur ketebalan. Ini penampakannya kawan-kawan. Ini mie setelah digiling, setelah dipotong, jadinya mie seperti ini. Ini kenyal kawan-kawan. Ini mie-nya kenyal karena apa? Pengaruh dari kita giling bolak-balik dari yang tebal sampai tipis, maka mie-nya pun akan seperti karet kalau orang mengatakan kenyal, betul-betul kenyal. Nah, sambil menunggu kita siapkan tepung tapioka kawan-kawan. Tepung tapioka itu fungsinya untuk agar mie-nya itu tidak bersatu, tidak demblek kalau orang Jawa mengatakan. Kita harus nepungi. Prosesnya seperti ini, kita ambil tepung tapioka sedikit, kita usap-usapkan di mie. Tujuannya agar mie-nya tidak bersatu, tidak demblek. Seperti itu kawan-kawan. Hasil akhirnya seperti ini kawan-kawan. Mie sudah siap untuk digulung dan dijual atau dimasak. Simple kan kawan-kawan? Selamat mencoba, semoga berhasil.